Apa nilai dari hadis ini? Luar biasa, ya, luar biasa. Yang pertama, ya, nilai yang pertama, diperbolehkan bertawasul dengan amal soleh. Misalnya Anda dalam kepepet, ya, Anda pengen doa Anda tuh dipercepat ijabahnya. Anda bertawasul, ya Allah, aku pernah begini, atau ya Allah, aku pengen sholat, tolong bantu masalahku. Boleh bertawasul dengan amal soleh. Mereka bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Apa amal yang paling jago, yang paling diandalkan? Yang pertama birrul walidain, yang kedua menghindari zina, yang ketiga menjaga amanah. Itu yang pertama. Jadi kita berdoa bertawasul dengan amal soleh itu bisa. Makanya ada orang yang sebelum berdoa baca Quran dulu. Sebelum kita berdoa, kita membaca Quran. Itu sebenarnya bertawasul dengan bacaan Quran. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ada yang orang sebelum berdoa baca Al-Fatihah, dia bertawasul dengan bacaan Qur'annya. Gitu, ya. Jadi bertawasul dengan amal soleh boleh. Anda sedekah nih, sedekah. Habis sedekah Anda berdoa, ya Allah, mudahkanlah mama saya lagi sakit, ya Allah, dengan sedekah ini. Boleh. Itu bertawasul, at-tawasul bil a'mali sholihat. Bertawasul dengan amal soleh. Ya. Nilai yang kedua, betapa dahsyatnya kekuatan birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua. Lihat bagaimana si orang pertama itu, dia tidak tinggalkan genggaman susunya walaupun dia harus tunggu orang tuanya bangun subuh hari. Kalau anak zaman sekarang, ala taruh aja lah, kalau nak minum tidak, aku nak tunggu bekarak aku di sini. Nah, anak sekarang begitu. Jangan kayak itu nunggu mamanya belanja, jangan ngomel-ngomel. Apalah mama nih, aku nih ditunggu kawan, lama betul, ngomel sepanjang malam. Pokoknya duit jajan tambah. Ini dia menunggu hajat minum sang orang tua, dia tunggu sampai anaknya meringis di bawah kakinya. Kenapa? Laki-laki itu punya mamanya, punya orang tuanya, ya. Maka berbaktilah pada orang tua, dan berbakti pada orang tua itu penyebab doa kita mustajab. Yang kedua, besarnya pahala orang yang bisa menahan zina saat dia mampu. Kalau dia bisa, saya bisa menahan zina karena nggak ada yang ngajak, ya nggak ada yang ngajak. Tapi orang yang istiqomah teguh imannya adalah ketika in qadara alaihi zina, dia mampu berzina, dia bisa lawan dengan rasa takut kepada Allah. Ittaqillah, bahasa perempuan ini, ittaqillah, bertakwalah. Maka sebenar-benar takwa itu artinya adalah takut sebenarnya. Takwa itu sebenarnya artinya adalah takut. Takut kepada rasa takut inilah khauf yang membuat orang tuh jadi berakhlak. Tuh koruptor siapa ya? Asuransi apa yang banyak tuh? Jiwasraya. Itu yang makan duit Jiwasraya, waktu dia makan itu duit sedang tidak ada rasa takut pada Allah. Gak mungkin dia korupsi, kita ambil yuk. Tapi Allah marah gak ya? Gak mungkin. Ini dia sedang gak ingat Allah, makanya disikat dia. Makanya yang perlu jadi pejabat amanah itu bukan orang yang pinter. Pinter itu bisa di-upgrade. Yang susah itu orang yang jujur, berakhlak, beriman, takut pada Allah. Itu yang harus kita taruh jadi sebagai pemimpin bangsa ini. Orang pinter udah banyak Bapak Ibu, orang jujur langka sekarang. Orang pinter nggak kurang, tapi orang bertakwa jarang. Makanya saya tanya, yang pakai baju tahanan KPK tuh orang bodoh-bodoh atau orang pintar-pintar? Orang pintar. Anda tuh sekarang kejebak dengan titel, dengan harta, dikasih apa? Mau kasih amanah sama orang begitu? Imannya nggak ada, akhlaknya nggak ada, nggak bertakwa pada Allah, dimakan semua uang umat, akhirnya yang terjadi. Ya, itulah kalau orang bertakwa kepada Allah. Ini dalam keadaan berzina, dia bilang, wa inni qadartu qa'atu, aku sudah duduk berjongkok baina rijlaiha, di antara dua kakinya. Anda jangan bayangin lama-lama, bahaya ini. Ya, pokoknya dalam keadaan seperti itu dia takut kepada Allah. Yang ketiga, orang yang dititipin amal, sebenarnya bisa aja itu gajimu tuh separuh tuh, 10 ekor kambing kau bawa tuh gajimu.
sisanya punya saya kan di sini. Tapi nggak mau dia, masya Allah. Karena itu uang amanah kawan pegawainya dikasih semua bulan-bulan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita menjadi orang yang berbakti pada orang tua, orang yang takut kepada Allah, dan orang yang senantiasa amanah dan bertawasullah dengan amal soleh yang kita miliki kalau ingin doa kita mustajab di sisi Allah. Ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan, tapi yang tanya keluar pula, nanti aja lah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Berapa menit lagi Pak Imam? 7 9, masih lama. 29 9 menit. Ada yang tanya tak? Ya Pak Helmi, sila. Tapi tidak sama Islam orang lain. Contohnya? Ini misalnya. Nah. Kita orang dulu pernah oleh anak muridnya dengan keluarga ponakannya, sudah kamu kan sendiri dan Apa? Kamu? kan sendiri maju bagus untuk seperti ini. Jadi kata dia. Iya. Tak lama anak hilang. Ah. Takut. Ya kan betul. Cari Pak. Pak tadi kan jangan sendiri. Kejadian di Tanjung Musuh. Betul, bergantung diri betul. Tapi selamat. Sama. Oh iya. Bujuk lah. Balik. Jadi akhirnya anak kita guru tadi membalas dia, dia bantu anak tuh, orang bantu dia. Oh iya. Bukan besar Tapi didoakan, dia didoakan, dibantu. dibantu. Oh iya. Ini. Ya baik, anak tinggal sampai sana yang dunia. Kami ingat, nanti kalau kita termasuk tak sudah boleh. Boleh. Menolong orang non muslim itu dapat pahala. Menolong, mendoakannya boleh. Mendoakan non muslim boleh, tapi doanya hidayah. Hadahullah. Semoga Allah beri dia hidayah. Kalau ampunan nggak boleh, Nabi dilarang. Jadi beliau nanya nih, ibu-ibu nggak dengar. Ada seorang guru, anak ini degil, murid, ya. Kemudian engkau nih degil, engkau bunuh diri aja sana gitu ya. Hilang pula tiba-tiba anak murid nih. Iya betul-betul nak bunuh diri, tapi berhasil diselamatkan ya Pak ya. Anak ini dalam kondisi mental terpuruk karena merasa bersalah, akhirnya dibiayai, ditanggung, masalahnya dibantu gitu ya. Padahal dia non muslim, boleh itu bisa nggak bertawasul dengan amal soleh itu? Jawabannya sangat bisa. Bisa. Berbuat baik ya, sama hewan aja Pak dapat pahala. Misalnya Anda bangun sumur, makanlah di situ. Lewatlah anjing, minum, pahala tak? Pahala. Padahal anjing gitu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada makhluk apapun diganjar oleh Allah pahala. Yang tidak bisa itu doa kepada non muslim. Doa, kecuali doa hidayah. Yahdihumullah, semoga Allah beri dia hidayah. Hadahullah, semoga Allah berikan dia petunjuk. Bisa. Kalau orang mati non muslim meninggal doakan gak nyampe. Nabi pernah begitu. Atau Abu Thalib, ya, waktu mamanya orang pamannya kan Abu Thalib, dia mau doakan gak diperbolehkan sama Allah. Karena dia sudah meninggal gitu, gak diperbolehkan oleh Allah. Gak boleh orang-orang beriman an yastaghfira, ya, untuk meminta ampun kepada untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam surah At-Taubah ada ayatnya larangan. Nabi lakukan pertama mendoakan non muslim yang mati, tapi Allah turunkan ayat melarang, tidak pantas mendoakan orang yang sudah mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau dia masih hidup boleh didoakan, doakan hidayah ya. Rasulullah juga pernah mendoakan Raja Heraklius ketika dia menerima surat dakwah dari Nabi. Dia memuliakan suratnya. Apa kata Nabi? Ya, semoga Allah menjaga kekuasaan Heraklius. Tapi Raja Kisra ketika dapat surat dakwah Nabi dikoyak-koyak. Nabi doakan semoga Allah merobek-robek kekuasaan Raja Kisra. Akhirnya hancur. Heraklius Roma sampai sekarang kan kerajaannya masih eksis. Vatikan sekarang kan. Itu dulu udah pernah didakwahi oleh Nabi. Jadi Pak, berbuat baik sama non muslim boleh Pak, itu amal soleh. Bahkan wajib setiap muslim berbuat baik sama orang non muslim.
Itu kalau nggak begitu, Pak, gimana Islam mau tersebar? Anda jangan berbuat baik, nolong orang, kasih makanan, berbagi sama orang yang muslim-muslim saja. Enggak, Anda harus tebarkan lebih lagi kepada orang yang non-muslim supaya mereka merasakan indahnya rahmatan lil alamin dari agama kita. Ya. Pertanyaan berikutnya. Saya punya utang tapi orangnya sudah meninggal. Cuma yang masih hidup anaknya dan saudara-saudaranya. Dengan siapakah harus saya bayar utang saya? Yang pertama, bayarlah kepada ahli warisnya. Ya, karena ahli waris itulah yang menanggung utang dia, yang ngurusin jenazah dia, yang berhak dengan hak-hak yang turun dari orang tuanya. Jadi bayar kepada ahli warisnya. Kedua, saya punya utang yang sangat banyak, tidak mungkin saya bisa melunasinya. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau tidak mungkin, ini belum, masih mungkin karena masih hidup, masih mungkin. Jadi bagaimana? Berniatlah, ya Allah bantu saya untuk melunasi hutang-hutang saya, walaupun itu sebanyak buih di lautan. Ya, dalam hadis kalau tidak salah riwayat Tirmidzi, barang siapa yang berhutang dan dia berusaha mati-matian membayarnya, kemudian sampai mati tak terbayar, Allah yang bayarkan hutangnya. Allah yang bayarkan. Kecuali orang ini memang gak niat bayar, maka dia terganjal dari masuk surga. Begitu. Jadi kalau Anda punya utang, Anda gelisah, Anda pengen bayar betul-betul, cari belum lunas, udah mati duluan, maka Allah yang bayarkan hutangnya. Ya. Nah, kalau kita niat tidak bayar justru berbahaya. Nanti gimana? Nanti kalau dia nggak ikhlaskan, kita akan diambil pahala kita sesuai dengan hutang yang masih tergantung dengan dia. Misalnya hutangnya 200 juta, maka pahala sebesar 200 juta yang Anda buat, saya nggak tahu bagaimana ngukurnya, itu hisab di sisi Allah. Senilai 200 juta dikasih ke dia. Misalnya pahala dia nggak sampai 200 juta, gimana? Pahala yang ada sedapatnya diambil, kemudian kerugian dosanya dia senilai berapa ratus, sisanya ditumpukan kepada kita kalau kita nggak bayar hutang. Makanya jangan, bahaya. Ya, bayarlah utang selagi mampu, niatlah untuk melunasinya. Walau bagaimanapun caranya, datang kepada dia tiap bulan semampu kita, seada kita, niat untuk melunasinya. Sisanya bagaimana itu terserah Allah. Itu. Jadi harus ada upaya. Saya datang bawa seberapa adanya dan bilang ini yang bisa saya bahas, sisanya saya minta halal dunia akhirat. Jangan diminta halal, biar dia yang menghalalkan. Kita terus berupaya akan bayar utang itu terus. Tapi kalau dia udah lihat usaha kita, dia mau halalkan, itu alhamdulillah. Kalau Anda orang yang dihutangi, saran saya apa? Bebaskan orang. Kalau Anda orang yang memberikan hutang. Tapi kalau Anda orang yang berhutang, bayar semampumu. Tuh. Itu yang paling betul dalam Islam. Kalau Anda dihutangi, bebaskan dia. Kesian. Cara bantu kawan kita ya salah satunya dengan itu. Tapi kalau Anda yang berhutang, bayar. Islam ngajarin kan begitu. Ya kan? Nah, gitu. Ya, ada lagi? 1 menit. 1 menit. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin seperti biasa Pak Imam.